Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang algoritma rekursif. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Azhara dengan NIM 4114211037. Saya Dela Nupita dengan NIM 4111421025. Saya Afina Lutfianisa dengan NIM 4111421043. Saya Yuyun Hairia dengan NIM 4111421006. Saya Gustar Widaya dengan NIM 4111421055. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan flowchart dan kode blocks terkait materi algoritma rekursif mengenai mencari nilai bilangan pangkat. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya terlebih dahulu. Dalam flowchart ini ada dua fungsi. Yang pertama ada fungsi utama dan yang kedua adalah fungsi pangkat atau fungsi tambahannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi tambahannya terlebih dahulu. Ini kita integerkan B, kita deklarasikan variabel A, B, dan hasil juga. Dimana di sini saya kasih kondisikan if jika B-nya kurang dari atau sama dengan 1, maka yang true-nya itu hasilnya itu sama dengan A. Jika B-nya kurang dari jika B-nya lebih dari 1, maka hasil A pangkat hasilnya itu A dikali pangkat A, B minus 1. Ini kita masuk ke fungsi utamanya. Nah, untuk yang pertama dalam pembuatan flowchart itu tentu saja diawali dengan main. Nah, kemudian kita deklarasikan variabel A, B, dan variabel hasil. Nah, kemudian kita masukkan perintah output di mana kita masukkan bilangan atau A. Kita input nilai A, kemudian masukkan pangkatnya atau B, kita input nilai B. Nah, hasilnya itu sama dengan A pangkat B. Untuk output hasilnya itu di sini akan ada output hasil dari A pangkat B. Ini akan coba kita run apakah program ini berjalan atau tidak. Di sini ada perintah masukkan bilangan A, kita masukkan misalkan 2. Nah, pangkatnya itu sama dengan 3. Kita coba. Hasilnya itu sama dengan 8, di mana 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Di sini kita dapat simpulkan bahwa program ini berjalan dengan benar atau berhasil. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kode blocks. Nah, pertama-tama dalam kode blocks itu jangan lupa kita buat hidden-nya. Di sini saya menggunakan include string using namespace std. Nah, di sini ada dua fungsi. Yang pertama int pangkat, di mana integer A ada variabel A dan variabel B. Di sini kita masukkan kurung awal. If ada jika B kurang dari atau sama dengan 1, maka return-nya A. Jangan lupa kita isi titik koma. Kemudian else atau yang lainnya itu kita return-nya itu hasilnya itu A dikali pangkat A, B minus 1. Nah, untuk int main-nya itu fungsi utamanya itu di sini ada variabel A, variabel B, integer A dan integer B. Kemudian ada cout, di mana di sini kita akan masukkan angka, kemudian in atau nilai inputnya itu A, kemudian cout pangkat akan masukkan nilai pangkat, kemudian in-nya itu atau inputnya itu B. Kemudian di sini adalah cout hasilnya itu adalah pangkat dari A, B. Kemudian in.get kita tambahkan return 0. Jangan lupa kita tutup dengan tutup kurung kurawal agar program yang ada di dalam kurung kurawal ini bisa diproses. Kita akan coba build dan run apakah program ini bisa berjalan atau tidak. Nah, di sini kita akan masukkan angka yang sama dengan yang ada di flowchart. Untuk bilangannya itu sama dengan 2 dan pangkatnya itu sama dengan 3. Nah, hasilnya adalah 8, di mana 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Di sini kita dapat simpulkan bahwa program ini benar. Nah, untuk program selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deret Fibonacci. Deret Fibonacci adalah deret matematika yang berasal dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan flowchart-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita mempunyai dua fungsi, ada fungsi Fibonacci-nya dan fungsi utamanya. Nah, untuk fungsi Fibonacci-nya di sini saya beri nama fungsi Fibonacci dan ada parametersnya yaitu integer n, return type-nya integer, dan di sini ada return variable-nya hasil Fibonacci. Nah, di sini saya mendeklarasikan yaitu integer hasil Fibonacci.
Nah, di sini saya masukkan kondisi if atau jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Nah, jika benar maka hasil Fibonacci-nya adalah n itu sendiri, dan jika n-nya bukan sama dengan 0 atau bukan sama dengan 1, maka hasil Fibonacci-nya itu sama dengan Fibonacci n min 1 ditambah Fibonacci n min 2. Ini adalah rumus dari Fibonacci. Lalu untuk fungsi utamanya, yaitu di sini saya deklarasikan terlebih dahulu, yaitu di sini ada integer n, i, j, dan k. Nah, untuk i sama dengan 1, j-nya sama dengan 0, dan k sama dengan 0. Lalu di sini ada output, masukkan batas jumlah bilangan Fibonacci. Nah, di sini lalu kita inputkan n-nya atau batas bilangan Fibonacci-nya. Lalu di sini ada output lagi, hasil bilangan Fibonacci. Nah, di sini saya masukkan kondisi while n lebih dari 0, jika benar maka j sama dengan i tambah k, dan i-nya adalah sama dengan k, dan k sama dengan j. Lalu di sini kita output j-nya. Di sini kita punya rumus n sama dengan n min 1. Nah, maka jika di run, di sini saya masukkan batas jumlah bilangan Fibonacci-nya adalah 5. Nah, maka hasil bilangan Fibonacci-nya adalah 1, 1, 2, 3, dan 5. Oke, untuk yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan kode blocks-nya. Yang pertama di sini kita buat dulu header-nya, yaitu hashtag include iostream, dan di sini using namespace std. Jangan lupa semikolon. Nah, untuk fungsi Fibonacci-nya yaitu saya deklarasikan integer Fibonacci, dan parameternya adalah integer n, sama seperti yang tadi. Nah, parameter itu berfungsi sebagai jumlah bilangan yang ada di dalam deret Fibonacci-nya nanti. Nah, lalu di sini saya masukkan kondisi if atau jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka yang akan di-return adalah n itu sendiri, dan jika n-nya tidak sama dengan 0 dan n-nya tidak sama dengan 1, maka yang di-return adalah Fibonacci n min 1 ditambah Fibonacci n min 2, atau ini itu adalah rumus dari Fibonacci. Nah, untuk fungsi utamanya saya deklarasikan di sini adalah integer n, i, j sama dengan 0 sebagai nilai awal dari Fibonacci-nya. Lalu di sini ada cout, masukkan batas jumlah bilangan Fibonacci. Nanti yang akan di input adalah n-nya atau batas jumlah bilangan Fibonacci itu. Lalu di sini ada cout lagi, hasil bilangan Fibonacci. Nah, di sini saya masukkan kondisi for. Nah, kondisi for ini di sini berfungsi sebagai penampil Fibonacci yang kesekian, misalnya Fibonacci 1, Fibonacci 2, kayak gitu. Lalu di sini ada cout Fibonacci kesekian, dan yang di sini akan teroutput adalah i-nya, i keberapa. Lalu di sini ada tanda titik 2 supaya terlihat lebih rapi. Lalu di sini akan teroutput lagi Fibonacci j. Nah, lalu di sini ada j++. 0. Nah, lalu kita coba build and run. Nah, kita masukkan 5. Nah, maka hasilnya adalah 0, 1, 1, 2, 3. Nah, atau bisa kita ganti deklarasi integer n, i, j-nya ini bisa kita ganti dengan 1. Nah, lalu jika kita build and run, dan kita masukkan batasnya adalah 5, maka Fibonacci ke-1-nya adalah 1, 1, 2, 3, dan 5, agar sama seperti flowchart yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan flowchart dan kode blok terkait materi algoritma rekursi untuk menentukan nilai faktorial. Yang pertama, pembuatan flowchart, kita deklarasikan terlebih dahulu semua variabel-variabelnya, yaitu ada n dan hasil dengan tipe data integer. Kemudian output masukkan nilai n, input n, assign hasil sama dengan subtract n. Kemudian kita menambahkan fungsi yang baru, yaitu dengan nama fungsinya subtract dengan parameter n dan tipe datanya integer. Kemudian variabelnya hasil rect dengan tipe data integer. If
N kurang dari atau sama dengan 1, benar jika hasil rek sama dengan 1. Salah jika hasil rek sama dengan N dikali faktor N min 1. Kemudian kita output hasil faktorialnya dan coba untuk masukkan nilai N. Misal kita masukkan 8. Maka hasil faktorialnya adalah 4320. Selanjutnya untuk pembuatan kode blocksnya, yang pertama kita ketik hashtag include ice cream, kemudian using namespace std, integer subtract, integer n, integer min, kemudian kita deklarasikan semua variabelnya yaitu ada n dan hasil dengan tipe datanya integer. Kemudian cout masukkan nilai n, in n hasil sama dengan faktor n. Cout hasil faktorialnya adalah, kemudian in get return 0 integer subtract integer n if n kurang dari atau sama dengan 1. Cout n return n else cout n return n dikali faktor n min 1. Kemudian kita coba untuk build and run. Masukkan nilai n, masukkan nilainya 8. Maka hasil faktorialnya adalah 4320. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program mencari FPP dua bilangan dengan algoritma rekursif. Untuk flowchart-nya, yang pertama kita buat terlebih dahulu fungsinya yaitu FPP integer A, integer B. Lalu untuk deklarasi variabelnya yaitu hasil FPP. Jika nilai B sama dengan 0, maka hasil FPP-nya sama dengan A. Lalu jika B tidak sama dengan 0, maka hasil FPP sama dengan FPP B, A modulo B. Untuk bagian B sama dengan 0 ini bisa kita sebut sebagai basis. Lalu untuk bagian B tidak sama dengan 0, bisa kita sebut sebagai bagian recurrence. Lalu kita buat menu utamanya. Yang pertama kita deklarasikan terlebih dahulu variabel A, B, dan juga hasil. Lalu di sini kita outputkan mencari FPP dua bilangan dengan algoritma rekursif. Lalu di sini output masukkan bilangan pertama, kita input sebagai A, lalu masukkan bilangan kedua, kita input sebagai B. Lalu untuk hasilnya sama dengan FPP A, B. Di sini akan diproses sesuai dengan fungsi FPP yang telah kita buat tadi. Lalu outputnya di sini FPP dari A dan B adalah hasil yang diperoleh dari fungsi yang telah kita buat tadi. Sekarang coba kita run. Di sini mencari FPP dua bilangan dengan algoritma rekursif. Masukkan bilangan pertama, misalkan 50. Lalu masukkan bilangan kedua, misalkan 0. Maka FPP dari 50 dan 0 adalah 50. Lalu untuk selanjutnya, untuk program dengan kode blocks-nya, pertama di sini kita tuliskan include IOStream, lalu using namespace std, lalu di sini terdapat integer FPP dalam kurung integer m, integer n. Jika m sama dengan 0, maka return n. Jika n sama dengan 0, return m. Lalu jika m kurang dari n, maka akan return FPP n, m. Lalu jika selain itu, maka akan return FPP m modulo n, n. Jadi bisa dilihat di sini terdapat fungsi FPP integer m, n. Lalu di sini fungsi tersebut dipanggil lagi di FPP n, m. Lalu di bagian ini juga fungsi tersebut dipanggil lagi FPP m modulo n, n.
Ini bisa disebut bagian yang rekursif. Lalu untuk integer main-nya, di sini kita deklarasikan variabelnya ada hasil, M, dan juga N. Lalu cout mencari FPP dua bilangan dengan algoritma rekursif. Lalu cout masukkan bilangan pertama, sin M, cout masukkan bilangan kedua, sin N. Lalu untuk hasilnya sama dengan FPP M, N. Lalu cout FPP dari M dan N adalah hasil yang kita peroleh dari perhitungan fungsi tadi. Sekarang coba kita run. Di sini mencari FPP dua bilangan dengan algoritma rekursif. Masukkan bilangan yang pertama, misalkan 42. Lalu, bilangan yang kedua yaitu 36. Maka hasil FPP dari 42 dan 36 adalah 6. Selanjutnya adalah materi permutasi dan kombinasi. Seperti yang kita ketahui bahwa permutasi dan kombinasi tidak lepas dari faktorial, maka rumus dari permutasi adalah n faktorial per n min k faktorial, dan rumus kombinasi adalah n faktorial per k faktorial dikali n min k faktorial, di mana n adalah jumlah benda dan k adalah jumlah benda yang dipilih. Kita langsung ke programnya saja. Sebelum ke rumus permutasi dan kombinasi, sebelumnya kita akan membuat program untuk faktorial. Nah, di sini program untuk faktorial, kita telah mendeklar n sebagai jumlah benda dan k sebagai jumlah benda yang dipilih. Untuk menghitung faktorial dari n, maka integer n, jika n sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Jika n tidak sama dengan 0, maka menggunakan rumus faktorial. Karena permutasi, maka dicari juga faktorial dari jumlah benda yang dipilih. Programnya sama dengan faktorial jumlah benda. Ini saya sudah buat. Integer, jika k sama dengan 0, maka result atau hasil k adalah 1. Jika k tidak sama dengan 0, maka k menggunakan rumus faktorial. Langsung ke program utama. Kita mendeklar n, hasil k, result, dan o, x, serta total. Di sini total untuk mendeklarasikan hasilnya. Result adalah deklarasi faktorial dari R, hasil adalah deklarasi faktorial dari N. Selanjutnya masukkan output, masukkan N, pastinya langsung input N, output nilai K, dan input K. Selanjutnya kita buat rumus, jika hasil adalah faktorial dari N. Seperti tadi, hasil adalah mendeklarasikan faktorial dari N. Result adalah hasil dari faktori K. Kenapa faktori? Adalah nama program dari program menghitung faktorial N, faktorial R, K, maaf. X sama dengan N min K adalah tadi di rumus. Ini adalah nilai X.
Ini nilai. Yuk, selanjutnya melakukan output, masukkan operasi yang dilakukan. Output 1 permutasi, 2 kombinasi. Input O sama dengan 1. Jika O sama dengan 1, maka program akan menjalankan operasi permutasi. Jika O yang dipilih adalah 2, maka program akan melakukan operasi kombinasi. Selanjutnya adalah rumus dari kombinasi, rumus dari permutasi. Output total adalah hasil dari operasi. Kita jalankan programnya. Kita masukkan S. Contoh adalah kita mencari 5 kombinasi 3. Karena 5 adalah jumlah benda, maka N sama dengan 5. K sama dengan 3. Kita mencari kombinasi, maka kita pilih 2. Maka dapat ditemukan bahwa kombinasi 5 dan 3 adalah 10. Selanjutnya mencari permutasi. Kita mencari permutasi 5 dan 3. N adalah jumlah benda 5. K adalah jumlah yang dipilih adalah 3. Mencari permutasi. Permutasi dari 5 dan 3 adalah 60. Selanjutnya adalah membuat program C++. Sama seperti membuat flowchart, kita mendeklar terlebih dahulu. Kita cukup mendeklar variabel N, R, X, dan hasil. Selanjutnya sama, kita membuat program untuk menghitung faktorialnya. Bisa dilihat integer jumlah sama dengan 1, for integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan value. Jumlah sama dengan jumlah dikali I. Selanjutnya masukkan perintah cout. Anda dikombinasi, cout masukkan nilai N, tentu saja in-nya N. Cout masukkan nilai R. R adalah variabel K di for chart tadi. Tentu saja in adalah R. Untuk rumus kombinasi adalah faktorial dari N dibagi faktorial X, yaitu N min R dikali faktorial R. Untuk rumus permutasi adalah faktorial N dibagi faktorial X. X adalah N dikurangi R. Kita jalankan programnya. Kita build dulu. Maaf, harus gangguan. Kita memilih operasi kombinasi. Masukkan nilai N. Nilai N ada 5. Nilai R adalah 3, yaitu nilai K yang di for chart. Sama dengan for chart, bahwa nilai kombinasi adalah kombinasi 5 dan 3 adalah 10. Selanjutnya kita mencari permutasi. Kita pilih 2. Permutasi 5 adalah jumlah benda, jadi 5 permutasi 3, yaitu jumlah benda yang dipilih.
Hasilnya 60, sama seperti di workshop. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.